Kembali bersama kami pemirsa, Jessica telah ditahan tim penyidik kasus pembunuhan Wayan Mirna, namun motif membunuh Mirna belum terungkap. Kita langsung akan membahas hal ini. Di studio telah hadir psikolog Ajeng Raffiando. Selamat petang Ajeng. Petang. Oke Ajeng, kita langsung lihat dari perkembangan kasus ini berangkat, kemudian sampai akhirnya ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Tapi kalau melihat hal ini sendiri, Anda termasuk salah satu yang kayaknya tidak kaget kalau melihat perkembangannya ke arah sini gitu. Ya, kalau kita lihat dari pemberitaan di publik tentu saja sudah banyak hal yang mengarah kepada kemungkinan tersangkanya adalah Jessica. Dari sisi psikologis bisa kita lihat ketika tampil di depan TV juga tidak ada ekspresi muka ataupun wajah yang terlihat agak berbeda ya. Kalau kita lihat kalau misalnya orang menjadi didakwa ataupun disangka sebagai pembunuh, tentunya seharusnya ada rasa ketakutan atau rasa-rasa yang bisa tampil dalam ekspresi mukanya. Tapi saya rasa kalau Jessica agak ada efek datar ya, maksudnya tidak flat gitu, terlihat flat gitu terlihat, di depan media. Oke, kita sudah beberapa kali emang Jessica tampil di beberapa media untuk berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dari beberapa penampilannya ini tadi Anda katakan bahwa cukup terlihat datar atau flat. Tapi apa saja yang bisa Anda baca lagi dari segi jawabannya? Memang kan kalau dari sisi jawaban memang cukup firm. Saya tidak tahu atau saya memang membuang pakaian itu, saya menyuruh asisten rumah tangga membuang baju saya gitu. Semua serba firm, tidak ada keraguan di situ. Bagaimana Anda menilainya? Bisa hal itu disebabkan karena permintaan dari pengacara atau kuasa hukumnya, kita kan nggak pernah tahu ya, bisa jadi seperti itu salah satunya ya. Oke. Ini praduga ya, maksudnya bahwa kita belum tahu apa sebetulnya yang terjadi, tapi kalau memang sudah dipersiapkan biasanya jawabannya juga akan lebih firm dibandingkan kalau tidak ada perencanaan sebelumnya. Meskipun kalau kita lihat dari profil Jessica ini sendiri kan, apa kalau kita lihat pelajar di luar negeri ya, bekerja juga di luar negeri, apakah cukup bisa mempersiapkan pressure gitu ya dengan kasus pembunuhan? Atau Anda melihat ada hal lain, ada sesuatu psikologis yang menilai bahwa anak ini mungkin, bukan anak ini tapi orang ini, orang ini cukup, orang bisa kadang-kadang mengucap bahwa wah psycho ini begitu. Ada tendensi ke sana? Kalau dilihat dari apa yang dia lakukan selama ini dengan ekspresi wajah yang terlihat tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa ketakutan, kemudian biasanya orang akan punya praduga bahwa apakah memang ada gejala gangguan jiwa psikopat. Di mana orang-orang dengan ciri khas psikopat itu biasanya memang tidak punya empati, dia tidak peduli apa yang dilakukan itu akan berakibat buruk pada orang lain ataupun misalnya mencelakakan orang lain, karena memang sifatnya orang yang psikopat itu kecenderungannya adalah manipulatif, kemudian dia punya indikasi juga bahwa suka berbohong, mudah untuk mencari simpati dari orang karena dia memang butuh orang lain untuk tertarik dengan dirinya. Ada sifat egosentris juga, yang penting apa yang dia tampilkan, yang penting itu saya, sehingga membuat banyak pemikiran mungkin ke arah sana ya. Kalau kita mau bedakan dengan yang namanya schizofren, kalau orang schizofren gangguan jiwa yang orang biasanya bilang itu gila gitu ya. Kalau gila itu kan dia memang ada putusnya kontak antara realitas dengan dirinya, sehingga seringkali memang apa yang dia lakukan bisa jadi tanpa kesadaran si pelaku. Dan tampaknya kalau misalnya alternatif yang satu lagi tadi tidak konsisten jawabannya. Tidak konsisten gitu loh. Kemudian kalau ini konsisten kan? Konsisten. Nah tapi kalau dari sisi begini, presentasinya berapa banding berapa nih antara yang dijelaskan oleh Ajeng tadi dengan kalau misalnya memang orang ini tidak bersalah? Kalau dilihat dari penjelasan Jessica selama ini. Iya, kalau dilihat dari penjelasannya sebetulnya harusnya ada fase di mana dia memang punya ketakutan besar karena dia ada di lokasi ketika dia dituduh sebagai pembunuh, sebagai orang yang melakukan memasukkan racun. Tentunya harusnya dia punya ketakutan besar. Kalau kita lihat dalam tampilannya di TV ataupun di media lain, sepertinya ketakutan itu tidak terlihat. Padahal normalnya orang yang merasa dirinya tidak bersalah, tentunya dia juga punya ketakutan bahwa saya ini tidak bersalah, tapi saya dituduh. Yang dilakukan adalah pergi ke lembaga yang dia ingin minta bantuan untuk melindungi dirinya. Tapi apakah itu tercermin dari secara bahasa tubuh, secara facial expression-nya? Saya rasa agak kurang terlihat gitu. Oke, jadi dengan kata lain bahwa
tidak mungkin seseorang yang tidak bersalah tidak menunjukkan ketakutannya begitu. Biasanya itu yang akan terjadi. Oke, berarti kalau saya tangkap di sini mungkin lebih banyak terlihat bahwa dia bersalah lebih besar begitu ya dibanding tidak bersalah. Iya. Kalau kita mengira-ngira nih, kita kan kita mengira-ngira. ya? Apakah bersalahnya itu memang dia melakukan atau tidak, kan kita kan tidak pernah tahu ya, kecuali kalau nanti memang sudah dibuktikan oleh pengadilan. Tapi ada tendensi bahwa misalnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada dia sebagai pelaku. Karena kalau orang yang tidak berencana melakukan itu, tentunya buat apa hal tersebut dia lakukan. Oke. Nah sekarang kalau kita lebih ingin melihat outlook ke depannya, karena polisi sampai saat ini juga belum menjelaskan secara motif, dan bahkan polisi sendiri menyatakan bahwa sebenarnya motif tidak menjadi prioritas utama, tapi bukti yang terkait dengan perlakuan membunuh ini sendiri sudah dimiliki oleh polisi. Oke, tapi kalau kita sekarang membahas mengenai motif, kita sudah sempat membaca beberapa keterangan dari Jessica ataupun dari media-media. Apa kira-kira motif yang bisa memicu seseorang seperti Jessica ini untuk melakukan, jika terbukti melakukan pembunuhan? Kalau kita bicara memang ada tendensi bahwa itu dilakukan oleh seorang psikopat, biasanya seorang psikopat itu punya kecenderungan impulsif. Jadi ada tindakan yang dilakukan tanpa pemikiran secara mendalam, dikarenakan bisa jadi hal yang mungkin sederhana tapi memicu rasa psikopat ini bahwa dia merasa bahwa ya apapun itu, misalnya merasa bahwa dia dilukai, dia merasa bahwa tidak dianggap, banyak hal yang kita juga tidak tahu cara berpikirnya seorang psikopat itu seperti apa. Meskipun ini tidak akrab antara korban dengan pelaku, juga bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian muncul rasa tidak nyaman, kemudian menjadi dendam, walaupun bisa jadi itu hal yang mungkin buat orang lain sepele. Oke. Saya potong sih dulu aja nih, kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Petang.